sampaikan dulu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam fisika untuk siswa SMA di seluruh Indonesia. Tadi Bu Yujan mendengarkan sholawat ya. Kenapa bisa terdengar sampai ke telinga ya? Sebenarnya ada saya ngomong kayak gini, kita dengar ada kendaraan lewat. Kok bisa terdengar di telinga kita ya? Nah, pada bab ini kita akan bahas tentang bunyi. Yuk kita simak yang berikut ini penjelasannya. Sobat Fisika Semapa, kalau kita men-setting HP kita menjadi mode getar, terus ada notifikasi masuk, apakah kita dengar? Kita tentu tetap dengar ya. Ada suara deret, deret gitu. Itu artinya berarti ada notifikasi yang masuk. Padahal kita tidak meng-on-kan musiknya, suaranya tidak loh. Tapi kita tetap mendengar ada getaran yang dari HP bisa kita dengar. Jadi ada getaran merambat lewat udara sampai ke telinga kita. Getaran yang merambat. Sudah ingat kan? Apa itu getaran yang merambat? Pada bab sebelumnya kita bahas tentang gelombang. Gelombang adalah getaran yang merambat. Betul, berarti bunyi adalah termasuk gelombang. Karena bunyi itu adalah juga getaran yang merambat. Jadi bisa menimbulkan bunyi karena ada getaran. Tadi di HP dia bergetar, kita bisa mendengar. Nah, pada bab sebelumnya gelombang kita bagi menjadi dua. Ada gelombang transversal dan juga gelombang longitudinal. Yang transversal itu adalah gelombang di mana yang getarannya dengan rambatan yang tegak lurus. Nah, contohnya itu adalah gelombang tali dan juga gelombang air laut. Kalau gelombang longitudinal itu gelombang yang arah getarnya dengan arah rambatnya itu searah. Nah, contohnya itu adalah bunyi tadi. Jadi bunyi itu ada rapatan dan ada renggangan untuk dia bisa bergetar. Nah, gitu. Jadi bunyi bisa terjadi jika ada benda yang bergetar. Kemudian dia melewati udara tadi, misalnya kita ngomong tadi atau suara HP tadi. Dia lewat udara baru masuk ke telinga kita. Artinya dia harus lewat medium. Medium yang biasa kita pakai atau kita ketahui itu adalah udara. Tapi tidak hanya itu. Jadi medium itu kan ada tiga nih zat. Ada zat padat, ya cair dan juga zat gas atau udara. Nah, semakin rapat zat maka kecepatan bunyi di udara semakin cepat pula. Contohnya nih, misal ada kereta api. Kita mendengarkan lewat udara biasa, itu akan lebih cepat terdengar jika kita menempelkan telinga kita di rel. Jadi kita sudah tahu, oh ini ada mau kereta lewat nih, kayak gitu. Itu kalau kita mau mendengarkan dari rel. Beda, jadi kecepatannya lebih cepat ketika di lewat zat padat yaitu rel. Nah, kita bahas yuk satu-satu bagaimana kecepatan bunyi di zat padat, zat cair dan juga zat gas. Cepat rambat bunyi pada zat padat itu tergantung dengan modulus ion dan juga massa jenis zat. Jadi rumusnya V sama dengan akar E per rho. Semakin besar modulus ionnya, semakin besar cepat rambatnya. Jadi ingat ya, pada modulus ion itu di tema elastisitas bahwa modulus ion adalah perbandingan antara tegangan dan regangan atau sigma per E, di mana sigma itu F per A, gaya perluas, per E-nya itu adalah delta L per L. Maka kita bisa menuliskan FL per A kali delta L. Itu untuk modulus ion. Nah, bagaimana cepat rambat bunyi di zat cair? Nah, tergantung pada bukan modulus ion tapi modulus bulk yang ada di air. V sama dengan akar B per rho. Rho-nya untuk massa jenis zat cair. Sedangkan pada zat gas atau udara itu V sama dengan akar gamma RT per M. Gamma itu adalah ketetapan gas, R-nya konstanta tetap, T-nya suhu, M-nya itu adalah massa relatif gas. Jadi tergantung ada partikel-partikel apa yang tersusun pada gas tersebut. Nah, karena bunyi itu harus lewat medium, artinya
dia tidak bisa terdengar jika tidak ada medium. Nah, terus bagaimana ya? Misal astronot nih di luar angkasa itu kan tidak ada udara. Bagaimana cara dia berkomunikasi? Bisa nggak dia berkomunikasi mau teriak-teriak kayak gitu? Jawabannya tidak. Jadi mau sekeras apapun dia berteriak, tidak ada yang bisa mendengar karena bunyi tidak bisa melewat di sana. Nah, bagaimana cara mereka berkomunikasi? Jadi mereka berkomunikasi dengan gelombang radio. Kalau gelombang radio ini tidak memerlukan medium. Nah, jadi pada helmnya si astronot itu ada transmitter di mana dia mengubah bunyi akan diubah menjadi gelombang radio. Nanti akan disalurkan, diterima oleh astronot yang lain dan diubah lagi menjadi bunyi dan didengar oleh astronot yang lain. Jadi ceritanya seperti itu. Selain itu, kita juga perlu tahu yang namanya nada. Nada itu adalah bunyi teratur yang punya satu frekuensi. Kita bisa mendengar tadi sholawatan, mungkin kita dengar musik, kayak gitu. Ada yang nada tinggi, ada yang nada rendah. Contohnya siapa ya yang punya nada tinggi? Penyanyi Gita Gutawa, nadanya tinggi. Atau yang nada rendah itu Ariel Noah, kayak gitu. Nah, nada atau suara itu bisa tinggi dan bisa rendah tergantung frekuensinya. Frekuensi tinggi maka nadanya juga akan tinggi. Begitu juga sebaliknya, jika frekuensinya rendah nadanya juga akan rendah. Nah, bagaimana dengan kuat lemahnya nada? Contoh kita volumenya pada TV, melihat TV, kita menambah mengurangi volume, itu berarti yang kita lakukan adalah menambah mengurangkan amplitudo. Ketika amplitudonya besar, semakin kuat suaranya. Kalau amplitudonya kecil, semakin lemah suaranya. Nah, suara yang bisa didengar manusia itu antara 20 Hz sampai 20.000 Hz. Kurang dari itu atau lebih dari itu kita tidak bisa mendengar. Contohnya nih yang kurang 20 Hz nih, yang bisa mendengar hanya hewan lumba-lumba kayak gitu. Jadi dia bisa berkomunikasi dengan lumba-lumba yang lain dengan frekuensi yang rendah. Atau yang frekuensi tinggi 20.000 Hz, lebih dari itu yang bisa mendengar adalah kelelawar. Jadi kelelawar komunikasi dengan kelelawar yang lain, dia mengeluarkan bunyi dengan frekuensi yang sangat tinggi. Manusia menggunakan frekuensi tinggi ini pada alat sonar. Jadi untuk mengetahui benda yang ada di dalam laut, kita makanya sonar. Contohnya nih kemarin ada kapal Nanggala 402 yang hilang di laut. Nah, kapal selam ya. Terus bagaimana cara mencarinya? Nah, cara mencarinya itu pakai sonar. Jadi ada gelombang bunyi yang dipantulkan atau ditembakkan sampai ke benda yang ada di dasar laut itu biar bisa memantul. Nah, kita dengar lagi. Makanya alat sonar pakainya frekuensi tinggi. Nah, lebih dari 20.000 Hz. Nah, ada kecepatan di sana. Nah, V sama dengan S per T. S adalah jarak yang akan ditemukan. Makanya kapal Nanggala bisa kita ketahui ini jaraknya berapa dengan cara seperti itu. Dengan ada V itu kecepatan bunyi di dalam zat cair, kita sudah tahu kecepatannya yaitu akar D per rho. Nah, kemudian ada waktu, yaitu waktu yang dibutuhkan dalam sekali tempuh. Tapi ternyata biasanya kalau sonar itu kan berarti dia memancarkan gelombang bunyi turun, kemudian memantul, berarti 2. Waktunya adalah 2. Kalau mau mencari jaraknya berarti waktunya hanya setengahnya dari waktu yang sebenarnya, kayak gitu. Jadi itu untuk menemukan kapal Nanggala 402 yang kemarin yang hilang ya. Bunyi yang bisa kita dengar namanya audiosonik. Sedangkan bunyi di bawah 20 Hz namanya infrasonik dan bunyi yang di atas 20.000 Hz namanya adalah ultrasonik. Itu tadi tentang klasifikasi bunyi. Ada infrasonik, audiosonik, sama ultrasonik. Kita juga harus tahu nih syarat terjadinya bunyi bagaimana. Kamu bisa mendengar bunyi bagaimana? Berarti satu, harus ada sumber bunyi dong. Nah, contohnya tadi ada HP, saya dengarkan selawat ya. Terus yang kedua ada medium, harus ada medium. Medium yang sepakat tadi udara. Yang ketiga ada pendengar atau telinga kita. Nah, jadi kita sudah bahas nih apa itu pengertian bunyi, apa itu kecepatan bunyi. Nah, baik itu di zat padat, cair, dan gas. Terus bagaimana klasifikasinya, terus juga bagaimana syarat terjadinya bunyi. Itu awal kita mempelajari bunyi. Nah, berikutnya nanti di pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang
tentang sumber-sumber bunyi. Ada dawai dan pipa organa. Tapi nanti dulu, kita sampai segitu dulu ya. Nah, semoga pembelajaran kita saat ini bermanfaat. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam fisika untuk siswa SMA di seluruh Indonesia.